berkas tentang kirim kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap dulu. Taib Yaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah anak sekalian. Hari ini pertama-tama saya ingin mengabsen dulu ya. Perhatikan dan dengarkan. Irwan Saputra, Hadir Pak. Askia Bahar, Hadir Pak. Rahmat Ardianto, Hadir Pak. Eva Arianti Amir, Hadir Pak. Fawaid Yundia Hadir Sofar, Pak. Reski Auliarianti, Hadir Pak. Kariski Agitya, Hadir Pak. Nabila Nur Safani, Hadir Pak. Aprialdi Al Asdani, Hadir Pak. Ashabil Sandi. Hadir Pak. Ya, jadi hari ini saya ingin periksa dulu kursinya, mejanya, susunannya bagus ya? Bagus? Ya, udah rapi ya? Ya, jadi hari ini kita kembali belajar mata pelajaran akidah akhlak. Ya, jadi kemarin kita telah belajar materi yang sebelumnya, yaitu berhubungan dengan pengertian dan perbedaan keadaan ada. Ya. Tapi sebelumnya saya mau tanya, kenapa loyo sekali Ki? Semangat ya Ki? Jadi harus semangat. Jangan masih pagi sudah loyo-loyo. Ya, harus semangat. Ya. Jadi sekarang karena kemarin kita sudah belajar tentang pengertian dan perbedaan qada dan qadar. Sekarang kita akan belajar tentang dalil qada dan qadar. Tapi sebelum kita lanjut, saya ingin tanya dulu. Kita kembali dulu ke pelajaran kemarin. Masih ingat pengertian qada dan qadar? Siapa yang masih ingat? Ya? Apa itu qada? Sebelum kita masuk, saya mau tanya dulu, apa itu qada? Segala sesuatu yang belum terjadi dan berkaitan dengan makhluknya, itulah namanya qada. Yang belum terjadi atau iradah Allah Subhanahu wa taala sebelum apa? Sebelum azali, sebelum zaman azali. Kalau qadar apa?
begini toh. Kalau kode itu bisa kita ibaratkan adalah perencanaannya. Tapi kalau kode itu adalah aplikasinya atau prakteknya di kehidupan kita toh. Ya. Saya ingin tanya lagi. Takdir itu terbagi menjadi dua. Siapa yang bisa menjawab dengan tangan? Ya, yang laki-laki dulu. Ya betul. Siapa yang bisa menyebutkan contoh takdir muallaq? Orang yang sakit dengan berobat menjadi sembuh, orang yang miskin bekerja keras menjadi kaya, anak yang nilai ulangan setelah belajar tekun menjadi bagus. Siapa yang bisa menjawab contoh takdir mutlak? Yang yakin. Jenis kelamin manusia, datangnya kematian manusia, beda manusia. Betul. Itu adalah takdir muallaq dan takdir mutlak. Nah, sekarang kita kembali ke pelajaran kita tentang dalil tentang qada dan qadar. Jadi coba kita perhatikan di sini. Di mata pelajaran kita hari ini tentang materi qada dan qadar, tentang dalilnya. Coba perhatikan kompetensi dasar kita. Nah, kompetensi dasarnya pertama, menerima adanya ketentuan Allah Subhanahu wa taala melalui qada dan qadar. Kedua, menghargai sikap patuh dan tanggung jawab sebagai wujud mempelajari iman kepada qada dan qadar. Yang ketiga, kompetensi dasar kita menganalisis iman kepada qada dan qadar. Keempat, mengidentifikasi contoh qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan indikatornya itu, coba perhatikan indikator. Setelah kita belajar, langsung masuk di bagian kedua, nak. Coba perhatikan di sini. Ya. Indikator pencapaian pembelajaran kita hari ini. Coba perhatikan. Apa indikatornya? Menganalisa apa? Dalil tentang qada dan qadar. Kemudian mengaitkan di situ ya. Saya lupa mengaitkan di situ. Di sini ada tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini. Tentang mata pelajaran kita pada hari ini, tentang materi dalil tentang qada dan qadar. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita, yang pertama setelah membaca buku paket dan melihat gambar yang akan saya tampilkan sebentar, kalian bisa menyimpulkan yang mana itu dalil-dalil tentang qada dan qadar. Yang kedua, setelah belajar nanti, setelah melihat gambar dan membaca buku, kalian bisa menyimpulkan yang mana itu dalil qada dan qadar. Yang ketiga, mempelajari atau mengidentifikasi contoh qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebentar saya akan kasih tahu hal itu. Yang keempat, setelah nanti belajar atau melihat gambar yang ingin saya bagikan atau saya akan tampilkan sebentar, kalian mampu mengidentifikasi contoh takdir muallaq dan takdir mubram. Nah, sekarang saya akan tampilkan beberapa gambar ya. Coba perhatikan. Nah, ini beberapa gambar. Jadi akan saya tampilkan ini gambar tentang dalil qada dan qadar. Jadi tulisan Quran tapi semacam gambar ya. Bukan juga kaligrafi, tapi diperhatikan. Jadi perhatikan di atas juga baca-baca bukunya ya. Coba perhatikan. Semua kejadian sudah ditetapkan oleh Allah dan hanya kepada Allah orang yang bertawakal. Kul apa itu bacaan? Apa? Kulai yusibana illa ma kataballahu lana
huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minin. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Nah, coba itu surah At-Taubah ayat 21. Sekarang di sini ada surah Al-A'la. Siapa yang hafal surah Al-A'la? Yang mana itu? Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Di sini di surah Al-A'la ini ada ayat ketiga. Pada ayat ketiganya di situ ada bunyi ayat walladzi qaddara fahada. Walladzi qaddara fahada. Artinya apa? Apa artinya? Yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Nah, coba diperhatikan ya. Ada lagi di sini di surah Al-Hadid ayat 20. Coba perhatikan buku. Ada di situ di bukunya. Apa? Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli. Apa? Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an-nadhi apa? An-nadhi lakana Allahi yasira. Apa artinya? Tiada suatu ya. Jadi di dalam surat Al-Hadid ayat 22 ini dijelaskan tidak ada suatu bencana pun yang menimpa di bumi ini pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis pada kitab Lauhul Mahfuz. Jadi perjalanan kehidupan kita di sini di dunia ini dari sejak kita belum tercipta sampai kita ada dalam rahim bapak ibu kita sampai kita hadir sekarang ini sudah tercatat semua di mana? Di kitab Lauhul Mahfuz. Ya. Nah, itu surat Al-Hadid ayat Sudah selesai tugasnya? Ya. Sekarang tugasnya dikumpul. Ini tugasnya. Tugasnya dikumpul. Sekarang siapa yang bisa menghafalkan atau membacakan tadi satu dalil tentang materi kita tentang dalil qadar dan qadar? Siapa? Siapa yang bisa berdiri menghafalkan salah satu dalil yang tadi kita pelajari tentang materi dalil qadar dan qadar? Siapa? Baik itu surat Al-A'la, baik itu surat Al-Hadid, baik itu surat apa tadi? Naikkan satu saja, naikkan nanti. Naikkan. Kau
putih. Naik. Ini dia semua. Ya, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan salah satu dari kadar dan kadar, yaitu surah Al-Alaq ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi qaddara fahada, artinya yang menentukan pada masing-masing dan memberi petunjuk. Itu tadi. Tepuk tangan teman kita. Diskusi atau tadi sudah kita kerjakan menulis dari tentang tema kala dan kadar. Tema kala dan kadar. Nah sekarang saya akan berikan lagi tugas ya, dikerja 1-5 ya. Ini tentang berlaku kita sehari-hari yang berhubungan dengan tema kala dan kadar. Jadi siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini? Coba simpulkan saja secara singkat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyimpulkan pelajaran pada hari ini tentang dalil qada dan qadar, salah satunya pada surah Al-Alaq ayat 3. Wallazi qaddara fahada, artinya yang menentukan qadar masing-masing. Ya, itu tadi salah satu teman kita menyimpulkan pelajaran kita. Nah, untuk pertemuan hari ini saya kira sampai di sini ya. Jadi untuk pertemuan minggu depan belajar di rumah untuk menghadapi pelajaran selanjutnya ya. Belajar di rumah, jangan terlalu banyak bermain. Ya. Kemudian rajin beribadah, rajin sholat, ya. Rajin membantu orang tua juga di rumah. Ya. Jadi untuk pertemuan kita pada hari ini sampai di sini. Nanti minggu depan kita bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Haryanto, guru Akidah Akhlak pada MIN 3 Kabupaten Kepulauan Selayar. Pada tema Qada dan Qadar. Semuanya.